Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Naufal Baitus Sasti, perwakilan dari kelompok H mata kuliah Bahasa Inggris, kelas 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar A7. In this video, we will give a little explanation about language or speaking English in elementary school. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu dosen Nina Sofiana, SPD MPD. Dalam kelompok H terdiri dari 1. Syaventina Maya Arinjani, 2. Anas Kurniawan, 3. Ahyani Ella Febriansari, 4. Alif Naufal Baitus Sasti. Langsung saja kita akan membahas pokok dari asesmen speaking di sekolah dasar. Menurut Nurgiantoro, pada tahun 2008 dikutip pada jurnal asesmen kinerja untuk penilaian keterampilan berbicara bahasa Inggris sekolah dasar. Seminar Nasional Riset Inovatif tahun 2017. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan dan pemikiran fokus yang cukup tinggi itu dilalui dari pembelajaran yang autentik. Dengan adanya pelaksanaan asesmen yang autentik dalam pembelajaran, maka akan ada koneksi antara dunia nyata dan memiliki konteks pencapaian belajar oleh peserta didik. Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar lebih difokuskan pada keterampilan berkomunikasi saja. Maka jenis asesmen autentik yang sesuai yaitu asesmen kinerja atau performance assessment. Ya, mengapa asesmen kinerja itu sesuai? Karena dengan performance assessment, peserta didik dapat mengukur kemampuannya dan mengembangkan karakternya. Performance assessment merupakan asesmen alternatif yang lebih efektif karena mampu memberikan kesempatan peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan mereka, pengetahuan yang lebih mendalam. Performance assessment mampu meningkatkan motivasi dan usaha belajar peserta didik, dimulai dengan cara evaluasi dan penyelesaian masalah yang kompleks. Untuk apa? Untuk memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna untuknya. Pembelajaran performance assessment dapat dimulai sejak dini karena akan lebih matang dalam belajar dan mereka juga dapat pengetahuan yang bisa dihubungkan dengan apa yang ia pelajari, dimulai dari dunia nyata sesuai fase perkembangan mereka sendiri. Hasil analisis terhadap silabus bahasa Inggris di sekolah dasar menunjukkan bahwa asesmen yang direncanakan oleh guru belum mampu mengukur kompetensi siswa sesungguhnya. Hal ini dikarenakan belum ada asesmen yang penilaian berbasis kinerja yang baik yang digunakan oleh guru. Di sini guru hanya melakukan tes paper pensil untuk menilai pemahaman siswa tanpa menghiraukan apakah tes seperti itu bisa mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan tanpa disadari penilaian tersebut sesungguhnya kurang dapat menginformasikan kepada orang tua tentang perkembangan anak dalam penguasaan kognitif, efektif, dan psikomotor, dan juga dalam keterampilan berbahasa sang anak. Jadi tes paper pensil itu belum sepenuhnya mengukur kompetensi siswa dan dianggap tes dengan mengukur aspek kognitif, efektif, dan psikomotor itu dapat menyita banyak waktu. Di sini guru hanya menilai dari segi agar waktu cepat selesai dalam pengerjaan tes tersebut. Karena di sini tes paper pensil sangatlah mudah dan tidak menyita banyak waktu. Kebanyakan asesmen yang diberikan objektif tes di mana siswa hanya diminta menyebutkan satu jawaban yang diinginkan oleh guru
Selain itu, ditemukan pula bahwa guru sudah menggunakan penilaian untuk kerja. Hanya saja cara melakukannya dengan cara menilainya belum sesuai dengan kriteria asesmen autentik. Siswa pun dinilai berdasarkan kriteria rubik yang holistik, yaitu baik tidaknya cara siswa berbicara dalam bahasa Inggris. Jika melihat jenis sesuai dengan asesmen holistik, yaitu digunakan, dapat dikatakan bahwa masih adanya kekurangan terhadap instrumen penilaian yang sudah ada. Tentu saja, asesmen kegiatan yang hanya diminta siswa mengingat materi seperti ini belum mampu memberikan gambaran mengenai kompetensi siswa. Kompetensi siswa hanya akan muncul apabila siswa tersebut menggunakan keterampilannya, mengaplikasikannya dengan pengetahuannya. Berdasarkan hasil analisis silabus, total ada sekitar 11 kompetensi dasar dengan rincian 3 kompetensi dasar di kelas 4, kompetensi dasar di kelas 5. Semua kompetensi tersebut digunakan sebagai bahan pengembangan instrumen asesmen karena guru belum memiliki instrumen-instrumen asesmen autentik. Pembelajaran berbicara, namun ditemukan beberapa kesamaan materi di tingkat yang berbeda. Guru diminta dibuatkan perangkat instrumen asesmen dengan memberikan topik yang berbeda bila ada kesamaan materi. Dengan demikian, masing-masing kompetensi diukur melalui beberapa indikator pembelajaran dengan mengambil topik pembahasan yang berbeda-beda. Sehingga total indikator sebanyak 23 butir. Berdasarkan hasil analisis inilah properti instrumen kemudian dirancang sebagai dasar pengembangan instrumen. Setelah instrumen selesai dikembangkan, dilakukan proses validasi konten oleh expert gadget. Hasil evaluasi oleh expert gadget dapat dilihat sebagai berikut. Akan disampaikan oleh Mbak Maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran speaking merupakan kompetensi yang kompleks dan kegiatan yang sulit, karena pembelajaran berbicara merupakan kegiatan yang meliputi proses berpikir, mengorganisasi ide, dan menyampaikannya secara lisan dengan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, guru beranggapan bahwa mereka harus memberikan asesmen pembelajaran yang sesuai dan yang mampu membantu mereka meningkatkan kompetensinya. Karena dalam bahasa Inggris, cara membaca dan tulisannya itu berbeda, maka kita harus memahamkan siswa agar mereka bisa membaca dengan lancar dan tahu artinya. Salah satu cara yang dirasa guru sesuai untuk tingkat pendidikan siswa adalah melalui kegiatan kinerja di mana siswa akan benar-benar diminta untuk menggunakan bahasanya secara lisan. Namun, jika guru belum memiliki pengetahuan yang baik bagaimana melakukan asesmen kinerja sesuai dengan hakikat asesmen yang sesungguhnya, maka pembelajaran berbicara akan tidak akan tersampaikan dengan baik kepada muridnya. Melalui pertimbangan ini,
Maka disusunlah instrumen asesmen kinerja. Produk yang dikembangkan berdasarkan prototip tersebut berupa kumpulan instrumen asesmen kinerja dalam pembelajaran berbicara yang berjumlah 11 instrumen. Masing-masing instrumen mencakup kompetensi dasar, indikator pembelajaran, instruksi pelaksanaan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan rubrik penilaian. Pembelajaran berbicara harus dinilai pada saat kinerja dilaksanakan. Disampaikan oleh Brown 2004. Namun karena kurangnya pengetahuan guru mengenai tersebut, maka penilaian terhadap aspek kebahasaan berbicara belum maksimal dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kurang akuratnya hasil evaluasi guru mengenai kompetensi berbicara siswa. Aspek keterampilan berbicara yang harus dinilai ketika dilakukan adalah: pertama, ada kelancaran berbahasa, yang kedua ada pelafalan kata, dan yang ketiga penggunaan bahasa, dan yang keempat ada penampilan. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai kisi-kisi pembuatan rubrik penilaian. Selain rubrik penilaian, instrumen asesmen kerja yang dikembangkan juga mencakup penggunaan lembar penilaian yang mana penilaian akan dilakukan oleh siswa. Contoh sederhana pembelajaran bahasa Inggris berbicara adalah tentang angka atau number. Guru menyampaikan materi dan kemudian siswa mendengarkan lalu menirukan. Seperti contoh, kita menyampaikan materi tentang angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian siswa menirukan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, bagaimana cara kita memberi pola ajaran speaking pada peserta didik sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, dimulai dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Untuk kelas tinggi, kami ambil dari madrasah ibtidaiyah dari buku English 6 Sound Grade ataupun For Islamic Elementary School yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Ucapkan atau menirukan bahasa Inggris yang baik dan benar. Text 1 ini seperti dialog antara Nadia dan Roni, yaitu kita akan mulai dialognya. Yang pertama yaitu ada, "Do you think it is a rabbit, Nadia?" "I don't think so. I think it's a cat." "Where does a cat live?" "I think it lives on the house." Nah, seperti itu dialog antara Nadia dan Roni. Nah, untuk itu anak akan menirukan gimana kita berbicara atau speaking dengan bahasa Inggris. Contoh lagi, text 2, yaitu anak akan mendengar dan mengulang apa yang dikatakan oleh gurunya. Listen and repeat after your teacher. Dimulai dari hewan atau animal lain. Ada fish, pigeon, cow, rain cars, turtle, crocodile, snail, ant, snake, cat, frog, rabbit, monkey, horse, and tiger. Nah,
semacam itu. Untuk itu langsung di-repeat oleh murid atau peserta didik yang kita ampuh. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira. Nama panggilan saya akan membacakan ini. Do you think it's a rabbit, Nadia? I don't think so. I think it's a cat. Where does a cat live? I think it lives on the house. Fish, seagull, cow, rhinoceros, turtle, crocodile, snail, ant, snake, bird, frog, rabbit, monkey, horse, and tiger. Ya, itulah example speaking dari kelompok kami pada pemaparan asesmen pembelajaran bahasa Inggris di SD. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.